Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menceritakan masuknya agama Buddha ke Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Pada abad 1 Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Untuk itu, Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad kedua hingga kelima Masehi. Agama Buddha mengalami perkembangan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Buddha di Indonesia memiliki sejarah panjang. Selama era Orde Baru, terdapat 5 agama resmi di Indonesia. Menurut ideologi Pancasila, salah satunya adalah Buddha. Presiden Soeharto telah menganggap Buddha sebagai agama klasik bangsa Indonesia. Buddha merupakan salah satu agama tertua yang ada di dunia. Buddha berasal dari anak benua India sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan tetap bertahan hingga sekarang. Buddha berkembang cukup baik di Asia dan telah menjadi agama mayoritas di beberapa negara seperti di Taiwan, Thailand, dan Myanmar. Buddha kemudian masuk ke Nusantara dan menjadi salah satu agama tua di Indonesia. Kemunculan agama Buddha. Lahir di Hindustan, muncul dari golongan ksatria. Kitab sucinya bernama Tripitaka, terbagi menjadi Hinayana dan Mahayana, dan memiliki kota suci. Siddhartha Gautama. Siddhartha merupakan seorang guru, filsuf, dan pemimpin spiritual yang dikenal sebagai pendiri agama Buddha. Beliau hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, memiliki nama Sakya Muni, berasal dari keluarga Hindu kasta, ksatria, dan menolak kasta. Agama Buddha muncul setelah Hindu berkembang di India. Di samping merupakan ilustrasi dari Raja Asoka yang merupakan dinasti Maurya, putra dari Raja Bindusara dan Ratu Dharma, dan cucu dari Chandragupta Maurya, pendiri Kekaisaran Maurya. Peran Asoka bagi agama Buddha begitu penting. Tidak diketahui dengan pasti tahun kelahiran Asoka, namun diperkirakan pada 300 sebelum Masehi. Ketika itu, selepas wafatnya Siddhartha Gautama pada tahun 483 sebelum Masehi, penyebaran agama Buddha terbilang lambat. Sedikit sekali warga kerajaan Maurya yang menjadi pemeluknya. Menurut kata hatinya, Asoka kemudian mengambil Buddha sebagai filosofi religiusnya dan mencoba menerapkan nilai-nilai Dharma yang termasuk nilai kejujuran, kasih sayang, dan anti kekerasan. Namun yang lebih penting dari kesadaran pribadi Asoka adalah kebijakan manusiawi dan politis yang diambilnya setelah menjadi pemeluk Buddha. Meskipun secara khusus memberi perhatian lebih dan menganjurkan warganya untuk memeluk agama Buddha, Asoka juga memiliki misi-misi Buddha yang dikirim ke berbagai negara asing. 50 tahun usai Asoka mangkat dan imperium Maurya tumbang, Buddha menyebar ke selatan India, Sri Lanka, dan ke timur India, Burma.
Dari sana, agama ini menyebar ke seluruh Asia Tenggara, ke selatan, ke Malaya, dan ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Di Indonesia, masa keemasan agama Buddha terjadi pada masa dinasti Shailendra, yakni dengan dibangunkannya Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Agama Buddha juga menyebar ke utara langsung memasuki Tibet dan ke barat daya menuju Afghanistan dan Asia Tengah. Di Cina, agama ini menyebar ke Korea dan Jepang. Tak pelak Asoka di samping Siddhartha Gautama sendiri bertanggung jawab terhadap berkembangnya agama Buddha menjadi agama utama di India. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Tripitaka menggunakan bahasa Pali. Bahasa Pali ini seperti bahasa dalam Sri Lanka dan kemudian diubah menjadi Tripitaka berbahasa Sanskerta. Tripitaka terbagi menjadi 3, yaitu 1. Vinaya Pitaka, 2. Sutta Pitaka, 3. Abhidhamma Pitaka. Lalu kita jelaskan apa itu Hinayana dan Mahayana. Hinayana atau dikenal dengan Buddha Theravada yang merupakan kereta kecil. Hinayana berkembang hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Adapun pokok-pokok ajaran Buddha Hinayana yaitu segala sesuatu bersifat fana serta hanya berada untuk sesaat saja. Dharma adalah kenyataan atau hubungan yang kecil dan pendek. Tujuan hidup ialah nirwana, yaitu tempat kesadaran ditiadakan. Nirwana ini sama dengan surga, diibaratkan dengan surga. Dan cita-cita yang tertinggi menjadi arhat. Arhat adalah orang suci yang telah meninggal. Dan selanjutnya Mahayana. Mahayana merupakan kereta besar. Pokok ajaran Mahayana tidak terlalu banyak berbeda dengan Hinayana, dan Mahayana ini berkembang di Asia Timur. Ada yang bersumber dari Cina atau Tiongkok. Tulisan dari pendeta Buddha Fahian pada tahun 413 Masehi yang melakukan perjalanan ke Yepoti, yaitu Tarumanegara. Kemudian Kaisar Cina bernama Wen Ti pernah mengirimkan utusannya ke Pulau Jawa. Yang terakhir sumber dari Yunani melalui Geographic
yang ditulis oleh Claudius Ptolemaeus pada abad kedua Masehi, terdapatlah kata Labadio yang berarti pulau jelai, kata lain dari Yawatwipa yang berarti pulau Jawa dalam bahasa Sanskerta. Ya, itulah sumber yang menjelaskan adanya interaksi Buddha di Nusantara ya. Ya, jadi Buddha diduga pertama kali dibawa oleh pengenalan dari Cina yang bernama Fahishan. Fahishan ini adalah seorang biarawan berkebangsaan Tionghoa dan seorang penjelajah dari abad ke-5 Masehi. Ia merupakan salah satu dari beberapa orang yang melaporkan keberadaan beberapa negeri pada masa awal periode Buddha di Nusantara. Ada kerajaan mencorak agama Buddha, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kadingga. Jadi di sini saya akan membahas salah satunya saja ya, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berlokasi di sekitar Sungai Musi di Sumatera Selatan ya, yang beragama penganut Buddha, yang bercorak maritim, yang didirikan oleh Da Puntahiang. Di mana Kerajaan Sriwijaya ini raja terkenalnya yaitu Balaputra Dewa. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini merupakan sebuah kerajaan maritim yang berada di Sumatera. Namun kekuasaannya mencapai Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, dan lainnya. Jadi di situ juga terdapat wilayah kekuasaan Kedatuan Sriwijaya sekitar abad ke-8. Adapun informasi penting dari Kerajaan Sriwijaya ini yaitu di mana kerajaan ini lokasi awalnya berada di Muara Takus, Riau. Lalu menguasai perairan Selat Sunda hingga Selat Malaka, pusat penyebaran agama Buddha oleh guru Shakakirti. Dan informasi dari Ait Sing runtuh karena diserang oleh kerajaan Chola dan Majapahit, munculnya kerajaan Melayu dan kekalahan perang dari kerajaan-kerajaan lain. Lalu apa saja peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini? Yang pertama ada Prasasti Talang Tuo. Kedua, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Karangberahi, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Ligor, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Nalanda, Candi Borobudur, Candi Muara Takus, Arca Buddha Siguntang, dan Wihara Nagapattinam. Baiklah, di sini saya akan membahas masing-masing peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo merupakan prasasti yang terletak di Palembang, di provinsi sekarang Sumatera Selatan, yang menceritakan di mana Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha pada saat itu. Yang kedua, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti yang paling terkenal dari Kerajaan Sriwijaya, yang berlokasi di Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan, yang menceritakan perjalanan Da Puntahiang pada saat itu. Selanjutnya Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ini terletak di Desa Karangberahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, di Provinsi Jambi. Lalu di sampingnya ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini disebut juga dengan Prasasti Tiang Bersurat, yang berlokasi di Desa Kota Kapur, Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kemudian ada Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ini merupakan prasasti yang berasal dari luar Kerajaan Sriwijaya, yang berada di Ligor, sekarang di Nakhon Si Thammarat, selatan Thailand, Semenanjung Malaya.
tersimpan di kuil Wat Sema, Mueang. Di sebelahnya itu merupakan prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1935. Lalu ada Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ditemukan di Benggala, India pada tahun 860 Masehi yang mengisahkan tentang Raja Balaputra Dewa yang berbicara mengenai kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Selanjutnya adalah Candi Borobudur. Sudah tidak asing ya dengan Candi Borobudur ini. Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Terletak sekitar kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang dan 86 km di sebelah barat Surakarta, lalu 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Adapun fakta unik dari Candi Borobudur yaitu kepala patung Buddha pada candi tersebut bernilai tinggi dan artefak pada Candi Borobudur ini tersebar di dunia. Lalu ada stupa Buddha di Candi Borobudur yang dibangun oleh dinasti Shailendra. Kemudian biksu berdoa di Candi Borobudur, struktur Buddha yang merupakan struktur Buddha terbesar di dunia yang dibangun oleh bangsa Shailendra sendiri ya. Kemudian ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ini terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Candi Muara Takus jika ditempuh dari Kota Pekanbaru jaraknya 135 km. Lalu ada juga Arca Buddha Siguntang. Arca Buddha Siguntang ini ditemukan pada tahun 1920-an di Bukit Siguntang. Terletak sekitar 3 km dari tepian utara Sungai Musi dan masuk dalam wilayah Kota Palembang di Sumatera Selatan. Baiklah, yang terakhir adalah Wihara Nagapatinam. Wihara Nagapatinam terletak di negara bagian Tamil Nadu, India. Ini merupakan peninggalan di luar kerajaan Sriwijaya. Baiklah, itu saja pembahasan mengenai masuknya agama Buddha ke Indonesia. Semoga ini juga menjadi sebagai media pembelajaran yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe and like. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.